Bentar. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang gelombang televisi yang beranggotakan. Saya Reza Widadana, presensi 7. Saya Farah Anindya, presensi 15. Dan saya Raffi, absen 23. Apa sih yang dimaksud gelombang televisi itu? Jadi, gelombang televisi adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks yang disebabkan oleh kenyataan bahwa gelombang TV mengandung informasi tidak hanya suara, tetapi juga informasi dalam bentuk gambar. Cara kerja gelombang televisi. Gelombang televisi merambat secara lurus dan tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer, sehingga mempunyai jangkauan yang sempit. Biasanya disebarkan melalui gelombang radio VHF dan UHF dalam jalur frekuensi yang ditetapkan antara 300 MHz hingga 3 GHz. Maka, untuk menangkap siaran televisi dari suatu pemancar diperlukan antena. Sedangkan untuk mencapai daerah yang jauh, dibuat stasiun pemancar penghubung atau relay. Untuk dapat menangkap sebuah siaran televisi, maka kita harus menggunakan sebuah alat pemancar yang disebut antena. Kelompok frekuensi yang diterapkan bagi sebuah stasiun pemancar untuk transmisi sinyal disebut saluran. Masing-masing mempunyai sebuah saluran 6 MHz dalam salah satu bidang frekuensi yang dialokasikan untuk penyiaran televisi komersial. Jenisnya, yang pertama, FHF, frekuensi rendah saluran 2-6 dari 54 MHz sampai 88 MHz. Yang kedua, FHF, frekuensi rendah saluran 7 sampai 13 dari 174 MHz sampai 216 MHz. Yang terakhir, UHF, frekuensi rendah saluran 14 sampai 83 dari 470 MHz hingga 890 MHz. Bentuk gelombang. Sinyal suara dikirimkan dalam bentuk modulasi FM, sedangkan sinyal gambar dikirimkan dalam bentuk AM. Ini adalah gambar untuk gelombang televisi. Karakter gelombang. Yang pertama, daerah frekuensi 4 kali 10 pangkat 7 Hz sampai 2 kali 10 pangkat 8 Hz. Panjang gelombang 1,5 kali 10 pangkat 10A sampai 7,5 kali 10 pangkat 10A. Yang ketiga, dihasilkan oleh rangkaian elektronik. Yang keempat, dapat menembus lapisan ionosfer dan daerah jangkauannya pendek. Yang kelima, amplitude tetap, frekuensi berubah. Dan yang keenam, tidak mengalami gangguan api listrik di udara. Selanjutnya, ada macam gelombang TV. Yang pertama adalah gelombang blanking. Gelombang blanking adalah gelombang yang untuk menghapus berkas elektron pada saat read trace pada proses scanning sebuah gambar. Yang kedua, ada gelombang sinkronisasi vertikal dan horizontal. Gelombang itu mensinkronkan proses scanning dalam arah vertikal dan horizontal. Yang ketiga, ada gelombang AM. Dia membawa informasi gambar gelombang. Dan yang terakhir, ada gelombang FM. Gelombang FM itu membawa informasi suara. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, sebagai pemancar radio dan TV. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Jadi, pembawa informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang terakhir, komunikasi satelit memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer hingga dapat mencapai satelit. Dampak. Dampak radiasi sangat rendah dibandingkan laptop, handphone, dan komputer. Tetapi efeknya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala yang ditimbulkan mata lelah, pusing, dan penglihatan kurang baik dalam jangka waktu kurang lebih 15 menit.
Cara mencegah. Yang pertama, layar tak lebih terang dari ruangan. Yang kedua, jarak mata dengan layar disarankan 30-40 cm. Yang ketiga, berjeda setiap 20-30 menit menatap layar, selingi dengan aktivitas, dan yang terakhir, berkedip dengan sadar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.